Ya, pemirsa, kita sudah tersambung dengan pimpinan KPK yang sudah ditunjuk oleh Presiden Jokowi, Bapak Taufikur Rahman Ruki. Selamat sore, Pak Ruki. Ya, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan penunjukan ini, Pak Ruki? Penunjukan mana nih? Sebagai pimpinan KPK sementara, Pak Taufikur Rahman Ruki, bagaimana tanggapan Anda ke depannya? Tanggapan saya pribadi ini kerja berat. Kerja berat, tapi pertama ini adalah perintah seorang presiden kepala negara kepada warga negaranya. Yang kedua, perintah ini diberikan kepada seorang prajurit. Prajurit tua, dan jawabannya tetap sama, siap. Yang ketiga, kerja ini kerja berat. Bukan kerja ringan. Memperbaiki kembali terutama kondisi moral, kondisi psikologis yang terjadi di lingkungan KPK sekarang. KPK adalah anak saya. KPK adalah bentukan kami tahun 2003-2007. Karena itu menjadi sebuah panggilan yang keluar dari hati yang paling dalam, bahwa saya harus menyelamatkan anak saya dari berbagai terpaan-terpaan. Pak Ruki, Anda bilang ini kerjaan berat di depan. Apa yang Anda lakukan ke depannya nantinya? Yang pertama, membangun kembali rasa percaya diri dan soliditas internal. Karena para koruptor di luar ini masih banyak, dan itu adalah pekerjaan utama dari KPK. Tanpa kepercayaan diri, tanpa soliditas yang kuat dari internal, maka terus terang kita akan jadi bulan-bulanan, KPK akan jadi bulan-bulanan lagi. Karena semakin kuat kita menekan para koruptor, mengejar para koruptor, semakin kuat juga mereka akan melakukan serangan balik. Dan kalau kita tidak waspada tentang itu, maka kita akan kocar kacir dibuatnya. Pak Ruki, Anda memiliki 21 penyidik KPK saat ini yang masih dalam proses penyidikan, dan kemudian ada 2 anggota komisioner lain yang juga dilaporkan polisi. Apakah kemudian menurut Anda ini adalah bentuk perlawanan dari penegakan korupsi? Saya tidak mengomentari hal-hal seperti itu. Biarlah hukum bekerja. Biarlah hukum bekerja. Mari kita lakukan pertarungan, katakanlah pertarungan dalam tanda petik, di dalam bidang hukum. Tidak perlu terlalu banyak dikomentari karena kemudian akan menimbulkan kegaduhan, dan pemborosan energi yang tidak perlu. Baik, kalau begitu saya tanyakan kasus spesifik, Pak. Lalu kemudian dengan kasus dari BG sendiri seperti apa? Seperti kita ketahui proses pra-peradilan sudah dicabut tersangkanya. Saya kira hukum sudah berbuat. Hukum sudah mengambil keputusan. Suka atau tidak suka, mari kita hormati putusan pengadilan. Jangan mengkritisi berkelebihan. Kalau memang kita tidak suka, ajukan saja upaya hukum, yaitu PK. Silakan. Apakah kemudian KPK akan mengajukan PK ke Mahkamah Agung, Pak Ruki? Saya belum bisa menyampaikan hal seperti itu, karena saya belum menjadi pimpinan KPK. Baru saja secara lisan ditunjuk, belum resmi dan belum dilantik. Terlalu prematur kalau saya bicara seperti itu. Baik, lalu kemudian ke depan, kalau kita cermati ini ada 21 penyidik KPK yang terjerat kasus hukum. Ini bagaimana kemudian? Yang harus dilakukan sebagai pimpinan KPK nanti ke depannya akan seperti apa, Pak Ruki? Penyidik KPK sekalipun bukan orang yang kebal hukum. Kalau memang mutlak dan telak pembuktiannya, ya kita mesti berbuat apa? Jangankan penyidik, pimpinan KPK pun bisa dijadikan tersangka. Tapi tentunya kalau dia menimbulkan kekosongan, akan ada upaya-upaya yang saya akan lakukan untuk berhubungan kembali dengan kepolisian untuk mendapatkan tenaga-tenaga pengganti yang kredibel, yang kompeten. Dan itu satu hal yang tidak mustahil bisa dapatkan. Baik, lalu kemudian cara konkret Anda, Pak Ruki, untuk kemudian meningkatkan kembali rasa kepercayaan diri KPK yang beberapa hari ini disebut melemah, begitu bagaimana, Pak Ruki? Saya harus bicara dengan para pegawai KPK dari segala macam lapisan, heart to heart untuk membangun kembali. Saya masih percaya diri bahwa saya masih diterima di lingkungan mereka sebagai salah seorang dari mereka yang telah menjadi alumni yang telah keluar. Mudah-mudahan mereka masih bisa menerima saya untuk bersama-sama membangun kembali soliditas internal. Baik. Pak Taufikur Rahman Ruki, konsolidasi seperti apa yang Anda lakukan, yang akan Anda lakukan dengan pimpinan Polri saat ini? Apalagi kita cermati Badrudin Haiti sudah dipilih Presiden sebagai calon Kapolri baru selanjutnya.
Pimpinan KPK itu ada 5, prinsip kerjanya kolektif kolegial. Jadi saya tidak boleh mengarang sendiri, berpikir sendiri. Tapi kita mesti berpikir bersama-sama berlima, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan, lalu kita bagi tugas kita siapa melakukan apa. Tidak bisa saya ini bukan kepala KPK, saya ini bukan jaksa agungnya KPK, tapi saya ini pimpinan KPK, itu yang harus disadari. Nah, sebagai pimpinan KPK, prinsipnya adalah kolektif kolegial. Oleh karena itu, semua kebijakan, semua keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, dipikirkan bersama-sama, lalu dikerjakan secara terkoordinasi oleh masing-masing. Kalau kita sudah mulai membawa pikiran-pikiran sendiri, maka ini akan merupakan gejala awal dari sebuah perpecahan. Baik. Pak Ruki, kalau kita cermati dugaan terhadap rekening gendut milik Komjen Badrodin Haiti ini ada. Nah, apakah nanti pada saat Anda sudah resmi menjadi pimpinan KPK, ini juga menjadi salah satu hal yang akan Anda usut? Bicara rekening gendut, makanya itu pekerjaan dari PPATK, Financial dalam bentuk laporan hasil analisa dari PPATK, Financial Intelligence Report. Dan itu menjadi fungsinya penyelidik di polisi untuk melakukan klarifikasi atas LHA itu. Kalau nanti ternyata bahwa itu adalah uang itu hasil tindak pidana korupsi, maka tentunya pimpinan Polri atau kepolisian juga akan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Saya tidak bisa mengandai-andai dalam hal seperti itu. Apakah Anda tidak khawatir akan terjadi kejadian serupa apabila itu terjadi? Tidak, nggak ada khawatir saya. Masa seperti itu sudah saya lewati 2003-2007. Dan alhamdulillah 2015 ini saya masih sehat, selamat, segar, tidak ada masalah. Baik. Pak Ruki, lalu kemudian ke depannya ini, koordinasi dan juga yang akan dilakukan ke depan dengan Badrodin Haiti akan seperti apa? Mungkin Anda sudah punya rencana atau bayangan ke depan, kira-kira KPK akan melakukan hal apa? Modal awal saya adalah saya kenal dengan semua pimpinan, baik pimpinan KPK yang baru maupun pimpinan KPK yang lama. Saya kenal dengan semua pimpinan-pimpinan Polri, dari mulai Kapolda sampai dengan Kapolrinya. Saya juga kenal dengan Jaksa Agung dan petinggi Jaksa Agung muda semua. Dan modal awal itu akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana kita bicara hati ke hati, bagaimana kita bicara hati ke hati, bagaimana kita bicara teknis tentang memperkuat upaya-upaya pemberantasan korupsi ke depan. Memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum. Saya juga kenal dengan para hakim senior. Ketua Mahkamah Agung Pak Hatta Ali pun saya kenal. Dengan demikian, kemungkinan rasanya dengan kekenalan itu, koordinasi saya akan menjadi lebih mudah. Baik. Konsolidasi di KPK sendiri yang akan dilakukan akan seperti apa, Pak Ruki? Tentunya setelah dilantik ya kita akan bicara berlima dulu lah. Bagaimana siapa, melakukan apa, lalu bagaimana koordinasinya. Kita bicara berlima dulu. Prinsip kolektif kolegial tidak bisa dilepaskan dan itu dasar soliditas di antara pimpinan KPK. Baik, menurut Anda kemudian apakah pernyataan dari Jokowi sudah mampu menjawab keinginan publik, Pak Ruki, terkait dengan pemberantasan korupsi? Pernyataan dari Presiden Jokowi adalah sebuah keputusan politik. Dan saya merasa punya kompeten untuk mengomentari hal-hal yang seperti itu. Saya kembalikan saja kepada publik. Baik. Pak Ruki, mungkin terakhir Pak Ruki, lalu kemudian ini ke depannya koordinasi antar pimpinan KPK ini akan dimulai kapan? Akan Anda sudah dihubungi apa belum? Proses selanjutnya yang akan Anda lakukan ini seperti apa ke depannya, mengingat Anda sudah dipilih, tapi kemudian kita belum tahu ini proses selanjutnya akan seperti apa? Kedudukan saya sebagai PLT pimpinan KPK mulai berlaku ketika saya selesai dilantik dan diambil sumpah. Jadi ketika itulah saya akan mulai menempatkan diri saya sebagai satu di antara 5 pimpinan KPK. Kalau sekarang, maaf, saya belum bisa bicara tentang banyak hal, apalagi menyangkut hal-hal yang teknis. Baik, sudah ada tanggal pasti Pak kapan dilantik mungkin dari informasinya? Belum ada, kami sedang tunggu. Ini juga telepon masuk berdering-dering, sekarang terpotong untuk memberikan respon kepada para pemirsa di Berita 1.
Baik, terima kasih Pak Taufikur Rahman Ruki. Selamat Anda sudah terpilih. Semoga kinerja KPK ke depannya semakin baik. Begitu. Selamat sore Pak Taufikur Rahman Ruki. Terima kasih saudara Kevin. Minta mohon bantuannya dari semua rakyat Indonesia. Baik, selamat sore.